Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @mvpindonesia supaya kamu dapat update terbaru. Luar biasa. Apa-apaan ini, Mas? Kamu yang apa-apaan? Pulang kerja langsung marah-marah. Jadi begini kamu kerjaannya setiap hari. Bisanya kamu mabuk-mabukan, Mas. Kenapa kamu buang minuman saya? Sudah muak, Mas, dengan kelakuan kamu, Mas. Gadis! Iya, Bu. Cepat kamu kemasi pakaian kamu sekarang. Tapi kita mau kemana, Bu? Udah gak usah banyak tanya, cepetan. Iya. Kamu sudah membuat saya malu di hadapan teman-teman saya. Masa bodoh. Aku nggak tahan lihat kelakuan kamu setiap hari, Mas. Mau kemana kamu? Nggak tahu ya, disuruh Ibu. Aku dan gadis mau pergi dari rumah ini. Kamu benar-benar mau ngancem keluar dari rumah ini? Iya. Ayo, gadis. Dengar ya, tidak ada yang boleh pergi dari rumah ini tanpa seizin saya. Ngerti? Kejadian seperti itu sering aku alami karena hobi ayah tiriku yang suka bermabuk-mabukan. Perilakunya semakin hari semakin menjadi. Akhirnya aku terpaksa meminta bantuan kepada ayah kandungku. Ayah mau ngapain? Jangan mendekat. Ibu! Ibu! Ibu, tolong! Kamu mau kemana? Mau kemana? Ayah mau ngapain? Ayah ini kesepian, temanin ayah. Enggak, lepasin. Gak mau. Gadis! Buka pintunya! Tolong. Iya, halo gadis, ada apa? Ya, ayah tolong aku ya. Gadis, kamu kenapa? Hah? Kurang ajar. Berani macam-macam sama anak gua. Enggak, lepasin. Ayah, lepasin. Lepasin. Kurang ajar! Laknat kamu, Mas. Laknat, sih! Kamu sudah kurang ajar sama saya. Saya kasih kamu pelajaran. Hah? Kamu sudah gila, Mas. Ini akibat kamu terlalu banyak minuman keras, Mas. Beraninya jangan sama anak perempuan lu. Kamu gak apa-apa? Hah? Gak apa-apa, Mas. Terima kasih, Mas. Gadis! Sejak kejadian itu, ayahku berusaha mengambilku dari ibuku karena ayah khawatir aku menjadi korban dari kebejatan ayah tiriku. Jangan macam-macam. Gadis itu anak kandung gua. Ya, tapi sekarang dia tanggung jawab saya. Lu udah ngelecehin anak gua, lu bilang tanggung jawab lu. Gua nggak percaya. Tempoh hari saya sedang mabuk dan saya tidak sadarkan diri. Lagi pula, kasihan kan? Tari harus berpisah sama anaknya. Gadis akan lebih aman tinggal sama gua daripada tinggal sama harimau seperti lu. Sebentar, saya akan kasih izin gadis tinggal bersama. Harus. Karena gadis adalah tanggung jawab gua. Kalau Tari bisa mengizinkan. Kamu harus mencegah si gadis jangan sampai dibawa pergi si Risma. Memangnya kenapa, Mas? Dia itu kan ayahnya. Si Risma itu ayah macam apa? Dia itu penjahat kelas berat. Tapi dia tidak mungkin mau menyakiti anaknya sendiri. Memangnya kamu? Ya, kamu tidak usah ungkit-ungkit itu lagi lah. Saya mabuk dan saya tidak sadarkan diri. Kenapa sih, Mas? Kamu tahu gak? Si Risman itu baru keluar dari penjara setelah ditahan 3 tahun. Dan dia sedang butuh duit.
Bahkan saat ini mungkin dia punya rencana untuk memanfaatkan gadis untuk melancarkan aksi kejahatannya. Kamu mau gadis ikut masuk penjara? Maaf Mas, saat ini aku belum mengizinkan gadis untuk ikut dengan kamu sekarang. Kenapa? Kamu nggak percaya? Aku ini ayah kandungnya. Bukan begitu Mas. Hanya saja gadis itu sedang ada kegiatan dengan anak-anak masjid di sini. Kalau ditinggalkan gak enak Mas. Iya kan gadis? Iya ya. Kalau begitu, sampai urusan beres, aku akan datang lagi kemari. Ternyata Rita lebih percaya omongan saya daripada omongan kamu. Terus lu mau apa? Ya, sekedar kasih pelajaran. Lepas! Woi! Berhenti! Maju. Lepas genggam bos gua. Atau tangan lu gua buntung. Lepas! Serang dia! Jangan macam-macam makanya lo. Udah. Cukup. Hei, bangun. Bos, orangnya bos. Kali ini saya minta. Oke. Sekarang lu gua ampuni. Bos lo. Bangun! Tapi ingat, kalau sampai gue denger lu nyiksa lagi bini sama anak gue akan berhentiin nafas lu. Ngerti lo? Mas, kamu kenapa Mas? Muka kamu bisa memar begini? Saya tidak apa-apa. Aku kompresin ya luka-lukamu. Saya bisa obat diri saya sendiri. Iya. Sejak itu, ayah tiriku nggak berani lagi menggangguku. Tapi ternyata itu nggak merubah sikapnya menjadi baik. Dia malah kelihatan sengaja ingin menyakiti perasaan ibuku. Hingga ibuku nggak sanggup lagi hidup bersamanya. Kamu siapa? Wah, kamu yang siapa? Saya itu yang punya rumah. Ya pantas dong kalau saya nanya kamu ngapain di sini. Kalau gitu, Bastian siapa kamu? Ayah tiri saya. Oh, ayah tiri kamu. Tanya aja sama ayah tiri kamu siapa aku. Ayah ngapain? Bukan urusan kamu. Tentu aja jadi urusan aku. Karena di depan ada perempuan nyebelin dan sekarang ayah ngambil perhiasannya ibu tanpa izin. Kamu kurang ajar ya. Kamu lancar sekali bicara itu sama saya. Hah? Mas! Apa yang dibilang gadis itu benar. Sekarang siapa wanita itu? Dia wanita yang akan menggantikan posisi kamu. Bagus. Aku juga sudah tidak tahan hidup sama kamu, Mas. Tapi kembalikan dulu perhiasanku. Tidak akan. Kembalikan. Tidak akan. Ini Bu yang aku mau. Ibu dan ayah tiriku resmi bercerai. Aku menuruti perintah ayah untuk pindah dan tinggal bersamanya. Kebahagiaanku semakin bertambah. Aku mengenal seorang pria yang bernama Jai. Kelihatannya dia ingin mendekatiku dan aku pun menyukainya. Stop. Ini udah sampai. Oh,
Terus rumah kamu yang mana? Yang ini. Makasih ya udah nganterin. Sampai ketemu besok. Iya, tapi aku nungguin kamu masuk ke dalam ya. Sekalian, aku mau ketemu sama orang tua kamu. Nggak usah. Loh, kenapa? Soalnya orang tua aku tuh sekarang lagi di luar kota. Oh, ya udah deh, aku pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Kalau si Jaya tuh tahu siapa ayah, bisa-bisa dijauhin aku. Bang, ojek! Cong seorang siapa lagi tuh datang sini? Ngapain lu kesini? Hah? Saya mau cari gadis yang... Gadis? Di sini cuma ada satu gadis. Itu istri gue. Jadi gadis itu... Oh, jadi lu cowok yang ngajak jalan bini gue? Kurang ajar lu! Dia selingkuhan lo kan? Aku kenal dia siapa? Selingkuhan lo? Kurang ajar lu! Mas, udah, stop. Hei, lo kenal dia kan? Gak tahu itu siapa, Mas. Lo kenal gak? Enggak, Pak. Jay, kamu kenapa? Ini semua gara-gara kamu. Kok gara-gara aku? Kamu ngomong apa sih? Kenapa kamu bohongin aku? Bohong apa? Nggak usah sok polos deh. Aku tadi jemput ke rumah yang kau bilang itu rumah kamu. Tapi apa? Aku malah digebukin sama yang punya rumah. Heh, diam kalian. Kalau kamu nggak mau ngasih tahu rumah kamu, nggak perlu pakai bohong segala. Maafin aku. Aku cuma belum berani ngajak kamu ke rumah aku. Gadis, kalau kamu emang menganggap hubungan kita ini nggak serius, nggak apa-apa kok. Kamu nggak perlu ngajak aku ke rumah kamu. Bukannya gitu. Ya terus kenapa? Ya udah. Kalau gitu nanti aku ajak kamu ke rumahku. Bos, ampun. Sini. Ampun, Bos. Ampun. Ah! Ampun. Biar saya ngajar. Udah biar. Bos, ampun. Ampun. Ayah! Udah stop! Sekarang lu angkat kaki dari sini. Sebelum gue patahin kaki lu. Iya, Bos. Maaf, ayah tadi emosi. Dia itu udah berkhianat sama ayah. Untung kamu datang. Kalau enggak, udah habis dia. Gadis, ini siapa? Saya... Ini temen gadis ya, namanya Jai. Saya permisi dulu ya, Om. Gadis. Kok buru-buru? Iya, Om. Lupa ada urusan lain. Jai! Tuh kan, ayah lihat tuh. Ayah udah bikin temen aku takut. Gadis! Jai telat sih ngabarinnya. Jadinya kamu nggak bisa kenalan sama papinya, Jai. Emangnya papinya Jai kemana, Tante? Biasa, dinas keluar kota. Nanti aja deh ketemu sama papinya. Sekalian aku ngamar kamu. Iya nggak, Mi? Iya, Jai. Bayar utang. Saya minta waktu, Bang. Saya pasti akan lunasi semua hutang-hutang saya. Ini udah setahun, Pak Bari. Bisanya cuma janji-janji doang. Hah? Mulai hari ini, bukan saya yang akan menagih hutang pada Anda, tapi teman saya. Ingat, bayar hutang. Bro. Lu ini kan nyuruh gue cuma buat nemenin lu doang. Tapi sekarang malah lu nyuruh gue untuk nagih utangnya. Gue ini kan bukan debt collector. Man. Gue yakin, ini cuma masalah kecil buat lo. Lu kan udah malang melintang di dunia kekerasan. Lagi pula kan sayang kalau komisinya dikasih ke orang. Mending gue kasih ke lu lah. Emang berapa banyak? 2 M. Miliar? Iya. Kalau misalnya ketarik,
Gua kasih komisi 200 juta buat lo. Saat itu, aku sangat merasa bahagia ketika Jai bilang dia serius akan melamarku. Tapi ketika perasaanku melambung jauh tinggi ke langit, tiba-tiba langsung jatuh terempas lagi ke tanah. Jadi ini rumah calon istri kamu, Jai? Iya, Pi. Loh, kok sepi-sepi aja, Jay? Kita kan cuma mau lamaran, sekalian silaturahmi, Mi. Tapi orang tua pacar kamu sudah dikasih tahu kalau kita mau datang, kan? Tahu kok, Pi. Bentar ya, aku panggil dulu. Assalamualaikum. Gadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, keluarganya Jay udah datang nih. Kamu? Pak Beri? Jadi ini calon ayah mertua kamu? Iya, Pi. Pak Risman ini ayahnya Gadis. Papi sudah kenal sama dia? Sudah, kalau begitu silakan masuk, Pak. Gak usah, Jai. Papi nggak setuju kamu melamar anak penjahat ini. Tolonglah Pak Risman. Kalau rumah ini disita, saya dan anak istri saya mau tinggal di mana? Terserah Bapak mau tinggal di mana. Yang penting sekarang Bapak dan keluarga tinggalkan rumah ini. Maksud saya, rumah ini aset terakhir saya. Saya nggak ada tempat lain lagi kalau rumah ini sampai disita. Siapa suruh pinjam uang untuk menjaminkan rumah ini? Ya begini resikonya. Om, saya mohon beri ayah saya waktu untuk melunasi utang-utangnya, Om. Oke. Saya beri waktu kalian sampai besok. Ayah, ya, tolong ya. Ayah jangan sita rumah mereka. Kenapa sih ayah itu dendam? Karena mereka ngebatalin lamarannya. Gadis, ayah cuma menjalankan pekerjaan. Gak ada urusan sama lamaran kamu. Biarin aja dia gak jadi ngelamar. Yang penting sekarang, ayah dapat duit dari pekerjaan ayah. Ngerti kamu? Baik, Bos. Mas Jai, Mas tunggu. Mas aku mau bicara. Mas kamu kenapa sih menghindar dari aku? Kamu udah gak nganggep aku calon istri kamu lagi? Semenjak kayak kamu ngusir aku dan keluargaku, aku udah gak nganggap kamu siapa-siapa lagi. Permisi, aku udah gak ada waktu ngomong sama kamu. Mas tunggu. Mas, tapi aku itu beda sama ayah. Aku tetap cinta sama kamu. Harusnya kamu itu bantu aku dong, Mas, buat perjuangin untuk mengubah pemikirannya ayah, bukan kayak gini. Apa? Kamu nyuruh aku buat ngelawan ayah kamu? Sama aja kamu nyuruh aku buat mati konyol. Ayah aku tuh emang preman, tapi dia bukan pembunuh. Kamu cari aja laki-laki lain. Semoga masih ada yang mau menjadi menantu ayah kamu. Selamat tinggal. Gadis. Kamu kenapa? Hah? Enggak, nggak apa-apa. Gadis, ayah belum selesai bicara. Sekarang bilang sama ayah, siapa orang yang sudah bikin kamu nangis? Ayah mau tahu siapa orangnya? Ya. Orang itu ayah sendiri. Ayah yang udah bikin aku kayak gini. Kenapa ayah yang disalahkan? Memangnya ayah sudah berbuat apa sama kamu? Mas Jai itu batalin pernikahannya sama aku. Karena tahu aku ini anak ayah, anak seorang preman. Apa salah? Kalau aku mau ayah punya pekerjaan yang lebih baik. Gadis, ini semua pekerjaan yang ayah bisa. Semua ini demi kamu, kan? Gadis! Kenapa, Gadis? Kenapa mereka sampai membatalkan lamaran kamu? Karena orang tuanya Jai itu gak mau punya besan preman yang kasar kayak ayah, Bu. Ibu mengerti, Gadis. Ibu mengerti. Tidak ada di dunia ini orang tua yang mau menginginkan mempunyai mertua seperti preman. Tapi kenapa harus aku yang menderita, Bu? Apa aku gak bakal pernah menikah? Karena gak ada laki-laki yang mau punya mertua seperti ayah. Ya Allah,
Aku sudah menghancurkan harapan anakku. Kehidupan selanjutnya, aku harus terbiasa dengan hidup kekerasan di sekitarku. Lebih baik kamu tinggal kembali bersama ibu, supaya orang lain tidak perlu tahu siapa ayah kamu sebenarnya. Bu, tapi kalau ayah sampai tahu, ayah pasti nggak setuju dan ayah pasti marah, Bu. Ayah kamu urusan ibu. Sekarang lebih baik kita cepat-cepat pergi. Ya udah, ayo, Bu. Gawat, ayah kamu sudah datang. Bu, ya udah kalau gitu batalin aja, Bu. Enggak, kita pergi lewat pintu belakang. Ayo. Mau kamu bawa kemana anakku? Hah? Aku ingin menyelamatkan masa depannya gadis, Mas. Gadis tidak boleh meninggalkan rumah ini. Sini kamu, sini. Mas, kalau kamu sayang dengan gadis, biarkan gadis bersama aku, Mas. Aku gak akan membiarkan selama aku masih hidup. Masuk gadis. Dan sekarang, kamu pergi. Pergi dari rumah ini. Enggak, Mas. Mas, ya Masuk, Allah, gadis. Mas. Gadis. Jangan buru-buru, nyantai aja. Ada apa nih? Bos, Siapa kalian nih? Saya perlu bicara dengan Anda sekarang. Maaf, saya buru-buru. mau kemana lo? Gak usah buru-buru, santai aja, santai ya. Anda akan selamat kalau Anda ikuti kemauan saya. Saya tidak kenal dengan kalian dan tidak punya urusan apapun dengan kalian. Iya, betul. Tapi Anda pacarnya Tari kan? Kenal? Berarti Anda ada urusan dengan saya. Halo? Aku minta kamu datang sekarang juga ke rumahku. Ini menyangkut pacarmu, Ruslan. Tari. Mas, aku mohon. Lepaskan dia, Mas. Jangan libatkan dia dalam permasalahan kita, Mas. Oke. Aku nggak akan ngapa-ngapain Ruslan. Tapi kamu janji, kamu nggak akan bawa gadis dari tanganku. Gadis juga anak aku, Mas. Aku berhak membawanya. Kalau memang itu mau kamu. Bos. Baik, Mas. Aku janji, aku tidak akan membawa Tari, Mas. Bang, saya mau dong, Bang. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Bener nggak apa-apa? Makasih ya, Mas, sudah nolongin. Sama-sama. Aduh, bajunya jadi kotor deh. Maaf ya, saya bersihin deh. Oh, nggak apa-apa, ntar bisa dicuci sendiri kok. Akhirnya aku pacaran dengan Rama. Tapi kali ini aku harus berusaha menutupi latar belakang keluargaku. Kenapa aku nggak boleh main ke kosan kamu? Soalnya pemilik kosnya galak. Ya kan cuma mau ngebul teras doang. Iya, tapi lain kali aja deh, soalnya lagi rame, banyak keluarga ibu kos nginep. Aku curiga deh sama kamu. Jangan-jangan kamu ada hubungan sama pria lain ya? Sampai kamu nggak mau ketahuan. Kamu. Kamu kok nuduh aku kayak gitu sih? Aku tuh bukan cewek murahan ya. Berhenti. Atau aku lompat dari motor. Berhenti. Gadis, tunggu. Gadis, tunggu. Gadis, maafin aku ya. Kalau kamu udah nggak percaya sama aku, buat apa kita pacaran? Iya, aku minta maaf. Aku yang salah ya. Aku nggak mau putus sama kamu. Terusnya mana nih?
Ini Dis, kok kayak kunciku nggak ada ya? Jatuh. Ya udah kamu tunggu sini ya. Aku cari kunci aku di parkiran. Ya. Woi, kalian ngapain? Kalian mau curi motor saya ya? Enggak mau nyuri motor. Mas Rama mana sih? Ini keburu makanannya dingin. Tadi di parkiran siapa yang ribut ya? Ramai banget tuh. Iya. Di parkiran ada apa? Jangan-jangan... Terus lagi. Ayo lagi. Mas Rama! Gadis, kamu jangan kemarin, ini bahaya, Gadis. Mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku cuma nggak habis pikir, Dis. Itu kan orang-orang gede, badannya keker-keker. Tapi pas lihat kamu datang, kenapa kabur ya? Mungkin karena Mas Rama itu orang baik. Jadi ditolong sama Allah. Dis, kamu tuh bisa aja ya. Tapi kan semua ada alasannya, Dis. Oh iya, apa jangan-jangan mereka takut sama kamu? Ya nggak mungkin lah, Mas. Tadi tuh mungkin mereka itu takut karena orang-orang pada dateng. Bukan takut sama aku. Bisa kacau kalau Mas Rama sampai tahu kalau yang tadi itu anak buah ayah. Dan mereka tuh emang takut ngeliat aku. Kalian tuh bener-bener keterlaluan. Hampir aja tadi pacar saya tuh celaka gara-gara kalian. Ya Non, maaf Non. Kita juga nggak tahu kalau memang itu tuh pacar Non. Ya. Banyak banget alasannya. Gadis. Ada masalah apa ini? Hah? Tanya aja tuh sama anak buah ayah. Ada apa ini? Hah? Gak ada apa-apa, Bos. Gak ada apa-apa, tapi anak saya marah. Kenapa? Udah. Sana. Loh. Gadis. Kamu mau kemana? Mau pergi cari kosan, mau pindah dari sini. Gadis, kamu masih marah? Ini kan cuma masalah kecil, udahlah. Masalah kecil, ayah bilang. Pacar aku mau ninggalin aku, ayah bilang masalah kecil. Ini tuh menyangkut masa depan aku ya. Oke. Ayah minta maaf. Ayah janji, kejadian ini tidak akan terulang lagi. Tapi kamu juga harus janji, kamu gak akan pernah ninggalin ayah. Aku sangat sayang sama ayahku. Walaupun dia seorang penjahat yang hidupnya penuh dengan kekerasan. Tapi sedikit pun dia tidak pernah menyakitiku. Bahkan rasanya kasih sayangnya menjadi sangat overprotektif kepadaku. Ini yang keempat kalinya kamu terlambat masuk kerja dalam bulan ini. Iya maaf Pak. Kamu pikir ini kantor nenek moyang kamu yang bisa seenaknya masuk kerja? Saya janji Pak, saya nggak bakal ngulangin lagi. Dengar ya, saya nggak butuh janji omongan. Yang saya butuhkan tindakan. Ini SP2 buat kamu. Sekali lagi kamu terlambat masuk kerja, kamu akan saya pecat tanpa pesangon. Gara-gara telat aja pakai kena SP. Coba aja kalau berani memecat anak gua. Mana? Gak bisa masuk. Keluar! Ngapain anak buah ayah di kantor aku?
Ini ada apa sih? Nggak tahu. Kayaknya di dalam lagi ada masalah. Ini juga dijagain sama preman-preman bayaran. Jangan-jangan kantor kita banyak utang lagi dan mau disita. Waduh, jadi pengangguran lagi nih. Ampun Pak, ampun Pak. Pikir dulu 1000 kali kalau lu mau negur orang. Apalagi kalau lu berani mencat anak gua. Ampun Pak. Lu mau? Salah satu jari tanganmu hilang. Jangan Pak, saya nggak mau jari saya dipotong Pak. Gadis, ya apa-apaan sih? Berhenti. Pak, Bapak nggak apa-apa? Iya. Pak, saya nggak apa-apa. Maafin ayah saya ya. Ayah, apa-apaan sih? Jangan bikin aku malu. Ayah itu cuma untuk bantu kamu aja. Iya, tapi nggak semua masalah diselesaikan dengan kekerasan seperti ini. Udah ayo, ayo. Iya, Nah. Maaf ya Pak, atas kelakuan ayah saya. Saya janji hal ini nggak bakal terulang lagi. Iya. Saya juga minta maaf ya. Seharusnya saya tidak memarahi kamu. Dan mulai hari ini kamu silahkan masuk kantor kapan aja sesuka hati kamu. Dan saya tidak akan mempermasalahkannya. Teman-teman yang lain pada ngehindar dari aku. Sebenarnya teman-teman tuh udah nggak mau pada deket sama kamu lagi, Dis. Soalnya mereka takut nyinggung perasaan kamu dan juga takut sama ayah kamu. Ya udah ya kalau gitu, aku duluan ya, Dis. Lah. Ya bos baik hati. Iya. Makasih ya Pak. Datang sih Mbak. Mbak. Selamat siang. Siang Mbak. Jadi ini pesan gadis. Iya bos, luar biasa ya. Anak itu. Bang, ngomong-ngomong. Kok nggak kayak kosan ya? Banyak penjagaannya. Bang, permisi bang. Ya. Saya mau ketemu teman saya yang ngekos di sini. Udah. Gua kasih tahu ya. Lu mendingan pergi dari sini. Bang, teman saya ada di dalam bang. Emang ini tempat kos PA lu. Ini bukan tempat kos. Bang, tadi saya barusan lihat dia masuk. Gua andel nih kasih taunya ya. Lu pergi nggak dari sini? Gua kepret lu. Bang, bisa nggak usah pakai kekerasan? Berhenti! Apa-apaan sih kalian? Ya Mbak. Sana. Baiknya Mbak. Dis, aku mau kamu jujur, Dis. Ini bukan tempat kos kan? Hah? Iya, ini rumah ayahku. Mas Rama tunggu. Mas. Kamu kenapa bohong sih sama aku, Dis? Karena aku takut kehilangan kamu, Mas. Ini kebohongan apa lagi? Enggak, aku itu nggak bohong. Aku cuma takut Mas bakal tinggalin aku kalau tahu latar belakang keluarga aku. Dis, aku nggak akan tinggalin kamu. Aku sangat mencintai kamu, Dis. Aku nggak akan peduli sama latar belakang keluarga kamu. Aku nggak akan peduli. Walaupun ayahku adalah preman dan gembong begal. Gembong begal? Aku sangat merasa bahagia dan lega ketika Rama membuktikan ucapannya untuk melamarku. Dia tidak mempermasalahkan siapa ayahku, tapi aku tetap memintanya untuk berjanji untuk tidak menceritakan kepada keluarganya tentang siapa ayahku sebenarnya. Ini ibu saya dan om saya. Kenalin, ini ayah saya. Iya.
Maaf, ayahnya Rama tidak ikut? Oh, kebetulan kakak saya lagi ada tugas penting. Makanya saya datang ke sini untuk mewakili ayah Rama untuk melamar putri Bapak. Oh, iya. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan pada saat akad nikah nanti ayah Rama akan hadir dan pada prinsipnya kami berdua menyetujui hubungan Rama dengan gadis. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Kami terima lamaran anak Rama. Ya, sekarang nanti kita tinggal cari waktu yang tepat untuk acara akad nikah nanti ya. Hei, minggir! Kejar! Berhenti! Hei, berhenti! Berhenti! Lu ngapain sih? Ngaskos gitu? Gue dikejar polisi. Untung gue lolos. Tapi hasilnya gue dapet. Ini hasil petikan kita nih kan udah pada ngumpul nih. Terus kapan nih mau dibuang? Gua udah kagak punya duit. Lu tenang aja. Kata bos, ini secepatnya akan laku. Benar? Iya. Cepetan ambil air minum. Jangan berenang! Ya. Pak. Ini ada apa nih, Pak? Ya, diam dah. Dan yang satu berhasil lolos, Dan. Yang penting kita dapat satu TO. Dia bisa jadi bahan petunjuk buat kita. Ayo bawa dia. Baik, Dan. Jalan. Bentar, Pak. Ayo jalan. Aku sudah siap melangsungkan akad pernikahan. Walaupun kurang lengkap, karena ayah Rama nggak bisa hadir. Karena sedang ada tugas. Aku benar-benar merasa bahagia. Aku minta doa restunya ya dari ibu. Ibu pasti merestui kamu, gadis. Semoga keluarga kamu sakinah mawaddah warahmah dan menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Makasih ya, Bu. Ayah juga merestui kamu, gadis. Tapi Rama harus berjanji sama ayah. Dia harus perhatian dan sayang sama kamu. Dia tidak boleh KDRT. Dia harus membahagiakan kamu. Kalau sampai Rama melanggar janjinya, ayah akan hajar dia. Enak saja kamu pakai hajar-hajar segala. Memangnya kamu sendiri mau ngerusak anak kamu? Nggak usah pakai persyaratan segala deh, Mas. Ini semua kan demi gadis anak kita. Aku nggak mau dia disia-siakan suaminya. Merasa disia-siakan? Memangnya kamu sendiri tahu bagaimana seorang istri yang merasa disia-siakan? Sudah deh, Mas. Kamu sendiri aja hidup gak bener. Kamu? Ya. Apa yang dibilang sama ibu itu benar. Keluarga itu sakinah mawaddah warohmahnya tergantung dari kepala keluarga mengajak hidup yang baik dan benar atau enggak. Dan aku mau ayah itu tobat. Gunain sisa waktu yang ada buat hidup yang lebih baik ya. Iya, Mas. Mau sampai kapan kamu hidup begini? Kasihan gadis. Bagaimana nanti kalau gadis punya anak? Emangnya kamu gak malu hidup seperti ini terus? Iya, gadis. Setelah ini, ayah akan berusaha tobat. Baiklah, sebelum ijab kabul dimulai, saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah kedua mempelai sudah siap? Insya Allah. Bagaimana dengan kedua saksi? Siap, Pak. Sudah siap. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja. Bos, siapa tuh bos? Nggak usah pikirin, paling juga tamu. Udah kita minum aja sama makan roti. Ayo, tos dulu. Cepet.
Siap enggak? Masuk, Pak. Jangan bergerak. Bapak? Kamu apa-apaan sih? Anak mau nikahan malah nodongin senjata? Kami diperintahkan untuk menangkap DPO. Namanya Risman. Pak, tapi Pak Risman itu ayahnya gadis, Pak. Jadi Anda yang namanya Risman. Kami sudah lama mengincar Anda. Gembong begal yang licin. Siap! Kamu dari depan. Saya kejar dia. Baik, Nak. Gadis, jangan. Udah Bu, biar. Ayah! Gadis! Ayah, ayah tolong ya berhenti. Ayah udah gak usah lari lagi. Gadis, maafkan ayah. Pak, tolong Pak. Jangan tembak, Pak. Rama, kamu sudah menghalangi tugas polisi. Tapi dia mertua aku, Pak. Jangan, Pak. Tapi dia penjahat kelas kakap. Minggir, Rama. Pak Rama, mohon, Pak. Jangan tembak. Minggir, Rama. Minggir, Rama. Ayah tolong berhenti. Udahin semua ini ya. Ini jalan ayah buat tobat. Rama. Jangan berani mendekat. Kalau enggak, aku akan bunuh anak kamu. Ya, ayah tolong jangan ya. Mas Rama itu calon suami aku. Tolong ayah jangan hancurin hidup aku. Mundur kalian semua. Mundur. Jangan ada yang bergerak. Dan, gimana? Kita ikuti pelan-pelan. Tetap waspada. Baik. Jangan ada yang mendekat. Diam. Mundur kalian semua. Ya. Mundur. Ayah tolong berhenti ya. Enggak, gadis. Enggak. Mundur. Ya tolong berhenti ya, udah. Enggak, gadis. Ayah nggak mau masuk penjara lagi. Pak Risman, ini peringatan terakhir. Lebih baik Anda menyerah. Gak akan. Mundur. Aku nggak mau masuk penjara. Ayah! Enggak, Mas. Ayah! 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 Mas Risman. Ayah bangun ya, Mas. Pun akhirnya aku menikah dengan Rama dan hidup bahagia bersamanya. Tapi kepergian ayah tetap menjadi beban dalam hati dan pikiran. Beban yang dirasakan oleh Mbak Gadis ini, itu saya bisa pahami sekali. Karena Mbak Gadis berharap sekali bahwa ayah bertobat untuk tidak lagi menjadi preman. Tapi karena satu situasi dan kondisi di mana beliau tidak tahu cara untuk mencari pekerjaan, selain untuk melakukan tindakan kekerasan atau menjadi seorang preman, maka itulah yang dipilih oleh ayah pada waktu itu. Kalau saja ayah tahu alternatif lain, maka tentu akan ia pilih. Karena pada dasarnya almarhum itu menyayangi Mbak dengan amat sangat. Apapun yang dilakukan, tujuannya sebenarnya baik. Ia bekerja keras, ia melakukan yang terbaik untuk anaknya. Amat disayangkan kalau pada waktu lalu tidak ada yang mengarahkan beliau. Ia tidak mengambil hikmah dari peristiwa itu. Bahkan begitu selesai dari penjara, ia masih mengumpulkan preman-preman lainnya dan bahkan melakukan tindakan seperti yang sama yang ia lakukan. Tapi apapun beliau, tetaplah ayah. Apapun beliau, tetaplah membutuhkan doa seorang anak. Doa yang dibutuhkan saat ini, memaafkan ayah apapun yang telah ia lakukan di waktu lalu.
kekerasan bukan solusi. Karena dampak dari kekerasan terhadap keluarga itu mempengaruhi efek yang luar biasa. Anak mengalami ketidakpercayaan diri,